Sahabat KB, senang kembali jumpa dengan Anda dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Karosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 23 Agustus 2023 ditulis oleh Pendeta Paulus Sugeng Wijaya dengan judul Tuhan Sanggup. Didasarkan pada Injil Matius pasal 8 ayat pertama sampai ayat 13. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Matius 8 ayat yang ke-10. Mari berdoa sebelum baca Alkitab. Bapa di sorga, terima kasih setiap hari Engkau berikan kami waktu untuk boleh belajar dari firman Tuhan. Berikan terus kepada kami hati yang rindu akan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah penuntun yang paling penting, penuntun yang paling benar dalam hidup kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh waktu ke depan dalam mendengar firman-Mu ini. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Matius 8 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sahabat, jika ada anak yang nyaris tidak tahu banyak hal tentang orang tuanya, maka orang tua anak itu pasti sedih sekali. Ketika si anak tidak tahu tanggal berapa ulang tahun ibunya, atau makanan kesukaan ayahnya, atau topik percakapan yang sering dibicarakan ayah ibunya dan sebagainya. Situasi semacam itulah yang terjadi dalam kisah bacaan kita pada hari ini. Setelah Yesus mengakhiri khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus turun dari gunung tempat ia berkhotbah. Segeralah ia bertemu dengan seorang kusta yang minta disembuhkan. Ia yakin Yesus bisa menyembuhkannya, dan Yesus pun mengabulkan permintaannya. Lalu Yesus bertemu dengan seorang perwira yang hambanya sakit lumpuh. Berbeda dari orang kusta yang bertemu langsung dengan Yesus dan dijamah oleh Yesus sehingga ia sembuh, si hamba yang sakit lumpuh tidak hadir di hadapan Yesus. Namun hal itu tidak membuat perwira tadi pesimis. Ia yakin Yesus pasti sanggup. Yesus pasti sanggup menyembuhkan hambanya, meskipun hambanya tidak hadir di hadapan Yesus. Hanya dengan memberikan perintah dari kejauhan, sang perwira yakin bahwa dengan perintah dari kejauhan itu, hambanya akan sembuh oleh kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Yesus sangat memuji iman perwira ini. Yesus mengatakan ia tidak pernah menemukan iman sebesar itu di antara bangsa Israel, yang seharusnya lebih memahami siapa Yesus. Sahabat, terkadang orang luar dalam tanda kutip, memang lebih memahami Allah daripada diri kita yang mendaku sebagai anak-anak Allah. Perasaan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan bisa membuat kita jauh darinya, karena kita ingin Tuhan melayani kita secara istimewa. Kita ragu Tuhan sanggup menolong kita bahkan dari kejauhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pembelajaran lagi pada hari ini dari orang yang dikatakan bukan umat Tuhan. Justru kami belajar iman yang luar biasa, percaya kepada kuasa Allah yang berkarya dalam jarak manapun. Berikan kami juga iman seperti itu, bahwa meskipun kami tak melihat Tuhan secara langsung, tapi kami percaya kuasa Tuhan dapat melindungi kami, menolong kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa Surgawi, berkatilah mereka yang berkarya di daerah-daerah untuk melakukan penginjilan, di daerah-daerah terjauh, terluar, terpencil. Jagai kesehatan mereka, lindungi jiwa mereka dari bahaya yang mengancam. Beri mereka terus kegembiraan dalam melayani panggilan untuk mewartakan Injil itu. Jadikan juga
para saudara-saudara kami, gereja-gereja di kota-kota boleh menjadi partner bagi pekabaran Injil ini, supaya mereka dapat mensupport pelayanan-pelayanan pekabaran Injil yang terjadi melalui para saudara kami di berbagai macam daerah yang terpencil itu. Biarlah warta kerajaan Allah boleh terus disebarkan. Berkati juga YKB yang berkarya terus untuk mewartakan Injil melalui media. Biarlah seluruh kerjasama dengan gereja-gereja, pertolongan dan support dari gereja-gereja sampai saat ini boleh terus mengalir bagi YKB, sehingga pelayanan ini boleh terus berkembang dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.